Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaqul khairatu wal hasanatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummah sayyidil rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita yang mengambil tema selanjutnya dari peristiwa-peristiwa besar yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini ketika menjelaskan tentang haji wada dan isi dari haji wada ini merujuk kepada kisah dari sahabat mulia Jabir radhiyallahu anhu yang mengambil dalam kitab Sahih Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW selama 9 tahun hidup di Madinah itu belum pernah berangkat haji, tapi berniat berangkat haji sudah, yaitu ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Maka pada tahun ke-10 turunlah perintah bahwa Rasul akan berangkat pergi haji, sehingga orang yang mendengar informasi ini berkumpul berduyun-duyun untuk berangkat membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat tahun 6 Hijriah Rasul ingin pergi haji tapi dihalangi, maka muncullah perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasul akhirnya bertahallul di Hudaybiyah kan, sehingga nanti menjadi salah satu dasar syariat umroh, miqatnya dari Hudaybiyah. Kemudian tahun 8 Hijriah Rasul mengadakan Fathu Makkah, tapi Rasul tidak melaksanakan ibadah haji. Tahun ke-9 Hijriah Rasul mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berangkat haji, dan Rasul tidak berangkat haji. Sehingga sejarawan mayoritas sepakat Rasul belum berangkat haji dan belum dihitung berangkat haji. Sehingga tahun ke-10 ini merujuk kepada Sahih Muslim dari sahabat Jabir. Rasul mengumumkan bahwa beliau akan berangkat haji, sehingga kalimatnya faqadimal madinata basyarun katsir kulluhum yaltamis an ya'tima bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu misla amali. Ada redaksi yang menarik dalam hadis ini. Ketika mendengar Rasul akan berangkat haji, maka semuanya ingin berangkat bersama Rasul. Tujuannya hanya satu, ingin langsung bersama Rasul pergi haji, sehingga tahu Rasul ngapain, apa yang dilakukan, tahapan-tahapannya. Karena berbeda dengan berangkat tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama dengan kita berangkat umroh dengan tokoh yang kita senangi. Berbeda dengan berangkat umroh, baca buku, ya pergi sendiri. Nah, jadi memang ada rasanya berbeda kalau berangkat berjamaah bersama tokoh yang kita sukai atau yang kita senangi. Beda rasanya dengan berangkat sendiri. Dalam beberapa literatur kitab Sirah Nabawiyah, saya merujuk kepada 4 literatur. Pertama Nurul Yakin, yang kedua Rahiqul Makhtum, yang ketiga Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Abul Hasan Nadawi, yang keempat
terjadi perbedaan apakah Rasul itu meninggalkan Madinah pada hari Kamis, Jumat atau Sabtu. Perbedaannya adalah bagi yang menghitung Dzulqa'dah itu 29 hari, maka Rasul berangkatnya Jumat. Tapi bagi yang menghitung Dzulqa'dah itu 30 hari, maka Rasul berangkatnya Sabtu. Di cara menghitung perbedaan hitungan itu, para sejarawan sudah berbeda. Mungkin dari sana itu sampai sekarang kita beda masalah penentuan hijriyah itu ya. Tapi dulu nggak bicara 2 derajat 3 derajat, menghitungnya antara 29 atau 30. Kitab ini menerjemahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi 5 hari menjelang berakhir Dzulqa'dah. Dalam kitab lain 4 hari menjelang berakhir Dzulqa'dah. Bagi yang menulis 5 hari seperti kitab ini berarti meyakini Dzulqa'dah 30 hari. Bagi yang menulis 4 hari itu meyakini Dzulqa'dah 29 hari. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kadang-kadang baca sejarah ini kalau yang terjemah kalau nggak teliti, ini beda, ini kok beda. Nah, maka jawaban yang paling gampang nanti salah cetak selesai. Padahal enggak kan? Dikatakan di kalimat ini, ikhtalafa ar-ruwat fi ismi al-yawm alladhi kharaja fihi wa yuqalu akharun yawm al-jum'ah wa hadha yuqalu fi ma rawahu Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi wa yuqalu yawm as-sabt wa hadha ma jazama bihi Ibnu Hajar fil Fath. Jadi Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat mengatakan hari Jumat, Ibnu Hajar mengatakan pada hari Sabtu. Wa dzalika li'anna al-Dzulqa'dah 29 wa yahmalu ala qaulin akhar bi anna al-Dzulqa'dah sayakunu 30 yawm. Jadi ada 29 atau 30 hari. Lalu melanjutkan sahabat mulia Jabir, tapi kitab ini mengambil Rasul berangkat pada hari Sabtu. Ketika Rasul sampai di Baida, Baida itu tempat turunnya ayat tentang tayamum. Kalau yang pernah ikut pergi haji umroh, Jabal Magnet itu, Baida itu. Yang katanya kalau di jalan itu kencang gitu ya. Kalau kita mah gaib, senang aja itu. Ya, apakah penelitian ada nggak tahu juga. Kita buka-buka situs-situs haram itu nggak pernah dijelaskan itu ada magnetnya, tapi kalau di antara para jemaah rame. Apa kata Jabir? Nazartu ila maddi basari baina yaday Rasulillah min raqibin wa mashi wa an yaminihi mithla dhalik wa an yasarihi mithla dhalik wa min khalfihi mithla dhalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina wa alaihi yunazzalul Quran. Jadi kata Jabir, aku lihat ke samping sebelah kanan itu manusia tidak bertepi. Lihat sebelah kiri manusia tidak bertepi. Ke belakang manusia tidak bertepi, ke depan manusia tidak bertepi, dan Rasul di tengah kami. Kebayanglah ini suasana kampanye. Oh, lagi datang. Yang lagi ramai-ramai baru berkunjung itu kan. Tidak bertepi. Tapi apakah benar nggak tahu, kan tergantung kamera Pak itu ya. Oh, ini kisah Jabir, kiri penuh, ke kanan penuh, ke depan penuh, belakang penuh. Berarti banyak sekali, dan dalam beberapa literatur kata Nadawi 90.000, kata Nurul Yakin 100.000, kata Rahikul Maktum sekitar 120.000 atau 140.000. Bisa dihitung itu, jumlahnya besar sekali. Di lautan manusia ya, itu sekitar 140.000. Saya nggak tahu kalau ini kita hitung. Saya termasuk mencari-cari bagaimana para ulama tafsir itu menghitung jumlah manusia, menaksirnya itu. Saya sampai sekarang masih mencari bagaimana teorinya. Karena mengatakan 100.000,
itu bisa 100.000 itu kan pasti ada teori matematikanya. Kayak sekarang ini, kita berapa orang ini? Dia kan pasti hitung jarak berdiri berapa kali berapa dikali hitung jumlah luas kan begitu. Berarti orang dulu luar biasa ya. Kalau kita kan nggak perlu capek-capek, lihat foto, masukin program, hitung, keluar kalkulator kan begitu. Luar biasa banyak. 100.000 lebih. Dan disitulah Jabir radhiyallahu anhu melihat betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waqtalafa ruwat. Di sini perbedaan muncul. Apakah Rasul hajinya itu haji ifrad, haji qiran, atau haji tamattu? Apa itu haji qiran, apa itu haji ifrad, tamattu? Dijelaskan dulu. Haji ifrad itu bahwa dia melaksanakan haji dan umroh terpisah. Jadi umroh kemudian sampai haji dia tidak melepas pakaian ihram, itu namanya haji ifrad. Ini biasa jemaah-jemaah dari Afrika yang banyak. Kenapa haji ifrad ini kelebihannya? Tidak bayar dam. Jadi habis umroh begitu terus pakaian ihramnya sampai ini biasanya haji dari Afrika yang tidak bayar dam atau haji mahasiswa demi penghematan daripada bayar dam. Tahu saja pernah dua lihat mahasiswa pakai ihram semua. Kenapa? Lumayan 500 real kan. Untuk uang saku mendingan haji ifrad aja. Tapi ya begitu, pakaian ihram sampai Yang kedua ada namanya haji qiran. Haji qiran itu penduduk Mekah. Haji umrah satu niat langsung. Itu biasanya orang-orang Mekah yang buka pintu udah sampai Ka'bah dia kan langsung niat. Yang ketiga namanya haji tamattu. Itu yang dipakai oleh kita yang jauh. Apa tamattu itu? Haji santai. Tamatta itu artinya ya menikmati aja, datang gitu ya, umroh, habis rumah lepas pakaian santai jalan-jalan kan, nyari barang, umroh, foto-foto gitu ya, cari yang murah, ibu-ibu biasanya. Terus buka daftar titipan satu RW gitu ya. Nah, baru nanti haji baru pakaian itu haji tamattu namanya. Ada yang mengatakan Rasul itu haji ifrad, ada yang mengatakan Rasul itu haji qiran, ada yang mengatakan Rasul itu haji tamattu. Tapi yang paling kuat adalah Rasul melaksanakan haji tamattu, sehingga dikatakan haji yang paling afdal adalah haji tamattu. Tamattu sama qiran dia harus membayar dam. Sementara ifrad tidak harus membayar, karena menderita kan. Dari umroh menuju haji pakaian itu aja kan, gimana Bapak Ibu rasakan kalau pakaian ihram itu aja kan. Ini tentang apakah Rasul melaksanakan haji ifrad, haji qiran, atau haji tamattu. Kemudian Rasul ini menceritakan lebih kepada perjalanan Rasul pergi haji wada ya. Wada khala Makkah min a'laha min tariki kada hatta intaha ila babi Bani Syaibah. Jadi Rasul ketika masuk itu langsung ke Bani Syaibah yang menjadi jembatan Babu Salam itu. Makanya kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Jadi maksud dari situ jembatan Babu Salam ya. Kita rata dari situ orang Indonesia. Dan Rasul ketika masuk ke dalam itu bacaannya itulah yang sering dikumpul dalam kumpulan yang pergi umrah haji ya. Lihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa hamatan wa birra. Wa zid mimman i'tamarahu wa hajjahu tashrifan wa takriman wa hamatan wa birra. Jadi itu biasanya ustaz-ustaz yang gaib udah hafal ya. Baca ini, baca dulu. Jadi kalau masuk, lihat Ka'bah, baca dulu, semua lihat buku gitu ya. Baca. Jadi memang Rasul setiap memasuki poin-poin itu membaca.
Lalu Rasul menjelaskan, summa madha Rasulullah fi hajjihi fa'allama an-nasa manasikahum wa bayyana lahum sunana hajjihi. Jadi memang Rasul menceritakan, lihat saya seperti apa, mana saya haji, nanti beginilah kamu kalau berhaji. Maka keluarlah hadisnya, khuzu anni manasikakum. Jadi yang Rasul lakukan itulah yang kita contoh sekarang. Kan sebelumnya saya jelaskan bagaimana Rasul mengutus kepada Abu Bakar, saya tidak akan mau datang sampai tradisi haji yang versi musyrikin yang telanjang bulat itu selesai, kan begitu. Ini sudah rapi, tentu masuk, kemudian mereka tawaf, habis tawaf sa'i, kan begitu ya. Baru kemudian menunggu tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, hari Tarwiyah Mabit, tanggal 9 ke Arafah. Jadi kalau mau kita hitung ritual haji itu enggak banyak sebenarnya. Bahkan sekarang sudah tidak dianjurkan lagi mabit di Mina. Berarti ritual haji hanya 5 hari saja. Makanya kalau ada orang pergi haji berapa hari? Seminggu, itu betul, enggak bohong dia. Kenapa? Karena memang haji itu hanya 5 hari. Hitungannya tanggal yang terbaru ya, tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah, wukuf. Sore menjelang malam ke Muzdalifah, mencari batu untuk melontar. Tanggal 10 tawaf ifadah plus sa'i, berkurban yang kurban silahkan. Tanggal 11 mabit di Mina melontar. Tanggal 12 mabit di Mina melontar pulang, namanya nafar awal. Sampai tanggal 13 berarti nafar sani, berarti hanya sekitar 4-5 hari ibadah haji. Dulu sebelum sebanyak ini ditambah 8 Zulhijjah mabit di Mina, hari Tarwiyah. Bagi jemaah Indonesia yang mungkin dulu ustadznya versi lama, itu kekeh harus mabit di Mina itu. Kenapa saya bilang versi lama, bukan berarti merendahkan, bukan. Karena mungkin ustadz itu dulu hajinya tahun 80. Jadi kisahnya kisah tahun 80. Sementara perkembangan haji sekarang jauh sekali. Saya yang berangkat umroh 2018 saja dengan sekarang hanya 4 tahun ya, itu sudah perubahannya sudah luar biasa. Sudah ada kereta cepat, sudah ada ini. Jadi beberapa jemaah kita harus 8 Zulhijjah kami harus berangkat tarwiyah di Mina, kan? Itu nggak difasilitasi, tapi jemaah sepakat. Nah, disitulah yang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sakit, tiba-tiba ada masalah, ada musibah. Di situ nanti baru petugas itu kelabakan itu. Karena di data manifestnya itu ngapain? Istirahat tanggal 9 pagi harus berangkat ke Arafah. Kenapa ini saya sampaikan? Tahun 2005 saya sebut tugas haji resmi. Masalahnya di situ. Jadi yang sudah ditetapkan itu nggak dijalankan. Makanya kalau ada tiba-tiba meninggal, ya begitu. Misalnya kita ngelontar jumrah jam 9 jam sore hari, jadwal negara Indonesia. Tapi kan kita belajar fikihnya afdolnya jam 10 pagi, waktu duha. Gak apa-apa Ustaz, demi afdol, jarang-jarang saya ke haji, sekali seumur hidup. Benar, pagi jam 10 meninggal di situ dia, diinjak-injak kan. Memang sekali seumur hidup jadinya. Hal-hal semacam itu yang memang jadi hal yang tidak pernah tuntas di kalangan para haji kita. Karena antara afdol dengan sah itu memang beda-beda tipis ya. Sah berarti selesai. Afdol kan ada rasa puas karena dikerjakan dengan sangat sempurna. Apalagi nunggunya 40 tahun masa tunggunya, kan beda memang itu. Ya Ustadz kan tiap tahun pergi bawa jamaah, kita ini nunggunya 40 tahun. Jadi ketika dengar itu ya kita juga ustadznya yang nggak tega juga, ya udah pergilah. Habis itu kejadian keramat juga gaibnya kan. Karena memang itu udah diatur waktunya itu supaya tidak jadi penumpukan, tidak jadi masalah. Saya 2005 kasusnya begitu. Yang kasus 2005 kan yang 300 meninggal di Jamarat itu gara-gara waktunya bukan jam segitu, tapi ya orang ya pingin, karena afdolnya kan jam segitu ya melontar itu. Itu salah satunya itu. Jadi mengatur orang banyak dengan wawasan yang tidak sama, pengetahuan yang tidak sama, dan ditekan dengan rasa rindu ke Baitullah sekali seumur hidup dan masa tunggu 40 tahun
Dan acara pelepasan dengan biaya yang besar diantar satu RW itu beda memang rasanya dengan yang nggak ada kisah begitu gitu. Jadi ya nggak bisa juga diselesaikan jadinya. Ya, tawakal aja. Saya berkali-kali ikut ketemu perkumpulan petugas, bagaimana ke depan supaya bagi. Ya susah memasukkan rasanya saya bilang. Bagaimana kalau Bapak punya jemaah yang diantar dari kampung, satu kampung ngantar, udah nabung selama 30 tahun masuk koran, menabung 30 tahun, menunggu lama, terus berangkat di sana juga melihat Ka'bah itu pinginnya ke Ka'bah aja, sampai sakit juga nggak mau diobati biar meninggal di sana. Itu memang repot. Saya punya jemaah itu saya nggak mau berobat. Kenapa? Agar saya meninggal di sini. Wah, repot kita petugasnya kan. Kita doa ya Allah semoga panjang umur Bapak ini, kita kena marah kan begitu. Nggak mau minum obat nggak mau, pokoknya mau sih. Biar saya husnul khotimah tiap hari diziarahi oleh umat Islam. Iya Bapak diziarahi, kami petugas yang dimarahin gitu kan. Ya begitulah kisah-kisahnya ya. Jadi memang kita harus terus memberikan banyak wawasan, penjelasan. Yang kedua, saya belum masuk ke tambahan materi. Yang kedua, masalah mencium hajar aswad itu juga sama. Saya termasuk yang belum pernah mencium hajar aswad. 2 kali saya merapat, kacamata saya hilang. Saya hanya menyentuh sudah, saya mencium kacamata hilang. Kenapa? Karena memang itu desak-desakan. Tapi ketika kita sampaikan begitu, tega Pak Ustadz, saya ini sudah rindu. Sudah begitu kita kan runtuh juga pertahanan kita. Ayo dibawa kan begitu ya. Wah, pukul sana, pukul sini, cium. Pulang, wah, di sepanjang badan, terima kasih Pak Ustadz. Menangis, itu yang diulang-ulang begitu. Kayaknya padahal dalam umroh nggak ada itu wajib mencium hajar aswad kan begitu ya. Tapi ya memang karena itu rihlah imaniyah, perjalanan spiritual nggak bisa diukur dengan logika akal, pakai perasaan aja. Sama dengan teori Pak Ustadz, mana lebih baik saya gak usah umroh tapi uangnya saya sedekahkan kepada fakir miskin. Itu nggak bisa, karena yang umroh ini spiritual, ini uang. Yang bagus itu umroh Bapak sedekah juga. Belum saya temukan ada orang saya nggak haji tapi seluruh biayanya untuk fakir miskin. Biasanya paling saya nggak haji 10% untuk fakir miskin, sisanya saya tabung lagi. Biasanya kan begitu. Karena itu spiritual perjalanannya, nggak bisa kita cegah. Jadi ya saya bilang nggak pergi umroh, pergi aja kalau uangnya banyak, nikmati aja karena itu spiritual. Tapi sedekah juga lanjut juga. Ini kan ada memang begitu-begitu modelnya. Bagi ini yang para ulama juga mendukung itu, daripada uangnya ini kita perlu sosial, betul. Tapi mengukur rasa orang untuk berangkat itu nggak bisa. Karena itu masalah doa Nabi Ibrahim yang Allah istijabah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kata-kata tahwi itu apa? Orang memang rindu sana. Oh, melihat ke sana nangis. Berkali-kali pergi umroh aja lihat Ka'bah itu nangis. Sholat di situ nyaman, nggak bisa itu diganggu. Makanya kalau ada jemaah, Pak Ustadz saya nggak mau jalan-jalan, saya nggak mau ini, saya mau ibadah saja. Udah kita ikuti aja ibadah. Tiap hari nggak mau tinggal sholat berjamaah ya. Ada city tournya nggak mau, pokoknya mau ibadah aja. Nah, itu memang dia kepingin begitu. Tapi ada juga yang kami Ustadz mau di mana Ustadz tempat yang mantap ini, yang jalan-jalan ini, ya memang maunya begitu ya. Itu memang menggambarkan realitas kita sebagai yang berangkat ibadah. Baik, kita masuk lagi. Setelah Rasul melaksanakan itu di Arafah, Rasul menyampaikan khutbah pada Arafah nanti yang dikenal dengan khutbah wada. Karena kalimat Rasul, ini yang membuat sahabat sepakat ini adalah khutbah perpisahan. Apa kalimatnya? Wa alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Arafah khutbatan jami'atan fi jumu'il muslimin alladziina ihtashadu haulahu fil mauqif hadza nasuha. Rasul menyampaikan. Jadi di Arafah itu kan memang paling seru itu nanti Rasul khutbah di Masjid Namirah sekarang ya. Itu namanya wadi ada wadi di situ yang sekarang jadi Masjid Namirah. Di situ Rasul menyampaikan khutbah Arafah. Biasanya kalau di Mekah juga tahun lalu itu Syekh Bandar Balilah itu yang jadi khutbah Arafah itu memang itu live biasanya. Memang di situ Rasul melaksanakan
ceramahnya. Apa kata Rasul? Ayuhan nas. Nah, ini yang poin yang akan kita uraikan ini. Kalau yang tadi cerita-cerita aja itu ya. Ayuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Wahai manusia. Nah, Rasul menggunakan kalimat manusia ya. Orang banyaknya manusia. Dengarkan perkataanku, karena apa yang aku sampaikan ini kemungkinan ini penyampaian terakhir dan kita tidak akan bertemu di tahun berikutnya. Saya izin dulu ya. Jadi kalimatnya la'alli la alqakum ba'da 'ami hada. Kayaknya ini kita enggak ketemu lagi. Jadi Rasul sudah berkata itu 3 kali dalam beberapa kisah. Pertama Rasul berkata ke kepada Mu'az ketika Mu'az akan diutus ke Yaman. Kan kata Rasulullah, "Ya Mu'az, berangkatlah ke Yaman. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Karena mungkin kalau engkau balik aku udah nggak ada, engkau hanya menemui kuburan." Nangis Mu'az bin Jabal. Makanya ketika Rasul meninggal, Mu'az kan di Yaman, nggak balik. Jadi kalau udah ada orang ngomong begitu, memang udah dekat ya. Ustaz, ini kayak mungkin yang terakhir ngaji, minggu depan mungkin nggak kelihatan lagi. Itu tanda-tanda itu ya. Saya kalau sudah orang tua yang sepuh ngomong gitu, memang agak ketar-ketir dengarnya. Ayah saya dari tahun berapa itu ngomong itu aja diulang-ulang, ketar-ketir juga kita dengarnya. Berarti udah dekat. Jadi kalimat-kalimatnya itu sudah menunjukkan. Dan Rasul mengulangi 3 kali. Pertama kepada Mu'az, kedua kepada Abu Bakar, ketiga ya ketika khutbah Arafah ini, kemungkinan saya tidak akan menyampaikan ini lagi di tahun akan datang. Berarti sudah dekat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas. Lalu apa isi teksnya? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Wahai manusia, darah kalian, harta kalian itu diharamkan untuk diambil dengan cara tidak benar, sebagaimana disucikan tempat ini, disucikan hari ini, disucikan bulan ini, disucikan tanah ini. Jadi Rasul ingin mengatakan ini tanah suci, di bulan suci, di hari yang suci, begitu jugalah harta, darah kalian juga disucikan, jangan sampai diambil dengan cara yang tidak benar. Berarti apa? Harta dan darah bagian penting yang harus kita hormati. Tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Itu hak. Ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'un wa dima'al jahiliyah mawdu'ah. Ketahuilah bahwa tradisi jahiliyah itu harus ditinggalkan. Dan pertama sekali kebiasaan jahiliyah harus adalah perbuatan riba. Dan riba pertama dilakukan oleh pamanku Abbas, maka setelah ini tidak boleh ada lagi yang melakukannya. Jadi, Rasul ingin katakan perbuatan riba itu sejak zaman jahiliyah. Jadi kalau dikatakan mari kita meninggalkan riba, terlambat Pak. Itu sudah diucapkan sudah lama. Ya baru sekarang Pak Ustaz sadarnya, alhamdulillah kan gitu ya. Kata Rasul, riba ditinggalkan karena itu perbuatan jahiliyah. Yang kedua, termasuk masalah darah menuntut balas. Kalau mati dibalas mati, tidak, dalam Islam sudah diganti dengan hukum qisas. Dan hukum memaafkan itu jauh lebih baik. Ini tentang dima'ul jahiliyah dengan tradisi jahiliyah terkait dengan riba, darah dan meminta balas dendam. Kemudian kata Rasul, ayuhan nas, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum hadhihi abada. Wahai manusia, syaitan mungkin sudah kehilangan usaha. Syaitan sudah mungkin tidak punya harapan untuk bisa mengganggu engkau di tanah suci ini. Tetapi walakinnahu, tapi dia bisa mengganggu di tempat lain. Artinya mungkin kalian di tanah suci ini tidak dapat godaan syaitan karena ibadah khusyuk. Tapi setelah itu godaannya jauh lebih berat dari yang kalian perkirakan. Itulah kenapa orang ketika haji nangis, khusyuk, pulang di bandara marah-marah deh, mukul-mukul orang. Nah, itu yang katanya hati-hati, hajinya tidak mabrur.
Artinya Rasul ingin katakan, di tempat ini mungkin setan sudah tidak bisa mengganggu, tapi di tempat lain potensi setan mengganggu sangat besar. Artinya Rasul ingin katakan, kebersamaan bersama jamaah, kita saling mengingatkan, itu membuat setan tidak bisa mengganggu. Tapi kalau kita sudah sendiri terpisah dengan jamaah, itu setan bisa masuk kapan saja mengganggu dan mengganggu diri kita. Ayuhan nas, innan nasi'a ziyadatun fil kufri. Wahai manusia, bahwa perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan terkait dengan menghitung tahun Hijriah ditetapkan hanya ada 12 bulan dalam tahun Hijriah. Jadi sebelumnya mereka itu menghitung bahwa setahun itu adalah 12 bulan 15 hari. Sehingga yang terjadi itu bisa hajinya 2 kali, kemudian Muharramnya 2 kali, cara ngitungnya nggak sesuai. Maka Rasul menegaskan bahwa setelah ini haji itu pada bulan Dzulhijjah, dan ada 4 bulan yang 3 bulannya berurutan, itu adalah bulan-bulan suci, dan 1 bulannya terpisah. Itulah juga 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru kemudian bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru kemudian bulan Rajab. Berarti bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, baru kemudian bulan ke-5 Rajab. Kan urutannya itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, berarti belum ke-7, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan 12 bulan ya. Berarti kalau kita urut, Januari sama dengan Muharram, bulan ke-1, tapi tidak sama ya, karena kan perputarannya 360 hari ya. Februari sama dengan bulan Safar. Maret sama dengan Rabiul Awal. April sama dengan Rabiul Akhir. Mei sama dengan Jumadil Awal. Juni sama dengan Jumadil Akhir. Juli sama dengan Rajab. Tadi saya bilang kelima, salah. Agustus sama dengan Sya'ban. September sama dengan Ramadan. Syawal sama dengan Oktober. Dzulqa'dah sama dengan November. Dzulhijjah sama dengan Desember. Berarti bulan ke-11, 12, ke-1 dan bulan ke-7. 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia, diharamkan berperang, diharamkan melakukan kejahatan, itu bulan yang dimuliakan. Ini termasuk yang Rasul tegaskan terkait dengan kita harus mengembalikan hitungan Hijriah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi perlunya kita kalau buat tanggal itu, nyebarkan tanggal itu memang agak sedikit capek ya. Usahakan buat undangan itu ada Hijriahnya supaya kita nggak lupa. Dan itu bagian dari pesan Rasul dalam haji wada. Usahakan DKM kalau buat undangan. Emang saya termasuk kalau buat undangan itu harus nyari dulu, buka dulu tanggal berapa Hijriah sekarang ya. Tapi biar kita terlatih, tanggal segini garis miring Hijriahnya kapan, supaya kita menjadi terbiasa. Memang carinya, tapi sekarang mudah kok, buka aja internet, keluar itu jadwalnya. Jadi kalau kita ngundang itu tanggal 5 November 2002 garis miring berapa Hijriah. Itu perlu kita biasakan dalam setiap memberi impor. Masih bahkan masjid juga pemasukan DKM tanggal 15 Oktober 2002 bertepatan dengan, jadi supaya kita update dengan bulan-bulan Hijriah. Karena perintah Rasul itu kita harus kembali kepada bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan-bulan Hijriah. Nah, ini selanjutnya menarik ini. Kata Rasul apa? Ittaqullah fin nisa. Nah, ini poin penting nih yang belakangnya. Kata Rasul, bertakwalah kalian terhadap wanita. Jadi sejak awal Rasul sudah memberikan poin penting ini. Fa innakum innama akhastumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka atas nama Allah dan menghalalkan hubungan kalian juga atas nama Allah, maka jagalah mereka juga karena Allah. Ini penting. Kan kita melamarnya kan perjuangan itu. Jual aset kan begitu ya. Buat acara apa semua itu kan atas nama Allah, akadnya kan atas nama Allah itu.
Bahkan ada yang akad depan Ka'bah lagi umroh gitu ya. Maka jagalah mereka atas nama Allah. Jangan ngambilnya akad Allah, buangnya pakai akad setan. Nauzubillah. Artinya diambil dengan cara yang baik, dibina dan dijaga karena mereka adalah bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lakum alaihinna haqqan wa lahunna alaikum haqqan. Mereka punya hak kewajiban seperti kalian juga punya hak dan kewajiban. Haknya harus dipenuhi, kewajibannya berbanding lurus dengan haknya. Kadang-kadang kita ini kan kewajibannya yang minta kita diberikan full service, haknya disuruh bersabar. Kadang-kadang itu memang berat ya kepada ibu-ibu. Kamu sebagai istri harus patuh sama suami. Hadis Rasul Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Diam. Minta biaya belanja. Kamu harus sabar, bersyukur. Kata Ustaz harus sabar. Terimalah qanaah. Nah, ini kadang-kadang nggak masuk itu. Ya, kewajibannya disuruh full service, padahal disuruh bersabar. Memang hadisnya sahih semua itu. Patuh sama suami, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nih udah sini. Minta uang belanja, qanaah, terima apa adanya. Sahih Bukhari juga ada hak dan kewajiban harus banding sama. Karena Rasul masukkan kalimat khusus ini pada perempuan ini. Menunjukkan sejak zaman dulu memang perempuan itu memang objek yang paling mudah dizolimi. Dari zaman dulu sampai sekarang. Apa penjualan yang paling menarik? SPG. Nggak pernah SPB. Ya? Maka kita harus jaga itu harkat wanita itu. Jangan sampai dia direndahkan secara sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita merendahkan kaum. Maka harus dijaga karena Rasul mengatakan kalimatnya tegas, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian terhadap perempuan. Berarti serius ya. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi mereka kewajiban kalian memberikan rezeki dan pakaian yang layak. Kiswatuhunna itu apa? Pakaian yang layak, pakaian yang menutup aurat. Jangan kasih pakaian orang miskin ya. Tipis kurang tipis, pendek kurang pendek. Itu pakaian orang susah ya. Kasih pakaian orang kaya aja, menutup aurat semua lengkap dan tebal ya. Rizquhunna, nafkahnya diberikan. Faqilu ayuhan nas, quli fa inni qad balagtu. Kata Rasul, dengarkan semua, aku telah menyampaikan pesanku. Kata sahabat, bala ya Rasulullah, kami mendengar. Lanjut lagi. Aku tinggalkan kepada kalian yang harus kalian berpegang teguh, yaitu kitabullah. Jadi ada versi hadisnya, ada yang mengatakan kitab Allah dan hadisnya, tapi ini lebih kepada aku tinggalkan kepada apa? Pegangan sampai hari kiamat, yaitu kitabullah. Artinya kembali kepada Al-Quran dan apa? Sunnatul Rasulillah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam kitab lain kitabullah, tapi di kitab ini dia menggunakan dua. Apa? Kitabullah wa sunnatur rasul. Selama kalian berpegang kepada dua ini, maka selama itu kalian tidak akan jatuh kepada kesesatan. Ya ayuhan nas, isma'u wa ati'u, dengarkan. Wa in ammaros, jika suatu masa kalian dipimpin oleh seorang budak hitam yang sangat rendah derajat dan kedudukannya, maka patuhilah selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini juga menjadi penegas pemimpin itu bukan dia dari golongan mana, bukan dia dari kelompok mana, tapi pastikan dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah pemimpin yang benar. Karena Rasul mengatakan itu. Wa in ammaru alaikum abdun habasyiyun. Itu sudah luar biasa itu. Apabila dipimpin oleh apa? Abdun habsyiyun mujdah, hamba kulit hitam cacat. Berarti kan dengan segala keterbatasan, berarti ya, bahasa sekarang disabilitas ya. Jadi budak kulit hitam disabilitas. Karena memang kulit hitam ini paling istiqomah, nggak bisa luntur. Yang kulit putih yang luntur. Sampai Rasul buat, jadi kan memang dari dulu memang perumpamaannya Abdul Habasyiyun, kulit budak hitam
dan disabilitas. Patuhlah kepada mereka selama mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan firman Allah pada surah An-Nisa, Atiullah wa atiur rasul wa ulil minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kembali pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, jika bertemu dengan orang yang membutuhkan kalian, maka berilah makan, berilah pakaian selagi kalian bisa. Jika datang mereka meminta ampun dan ingin bertaubat, maka terimalah, karena mereka ingin dekat kepada Allah SWT. Artinya kalau ada orang mau masuk Islam, mau ini, kita harus menerima dengan bahagia, karena itu mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, ketahuilah bahwa setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah bersaudara. Fala yahillu limri'in min akhihi, maka tidak dihalalkan bagi seseorang terhadap saudaranya kecuali memberikan yang terbaik kepada saudara. Illa bi nafsin anhu. Jadi harus menjaga hubungan baik sesama muslim. Ini yang harus penting kita ambil, ini yang paling penting sesama muslim bersaudara harus menjaga dan memberikan yang terbaik kepada muslim. Fala tazlimanna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Artinya menzolimi sesama muslim itu kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Rasul katakan, apakah aku sudah menyampaikan ini? Kata sahabat, ya Rasul, kami sudah mendengarkannya. Apakah aku sudah menyampaikan ini? Ya Rasulullah, kami telah mendengarkannya. Rasul mengulang itu 3 kali. Allahumma inni qad balaghtu fashhad fashhad fashhad. Ya Allah, aku telah menyampaikan, lalu tangan menunjuk ke langit, biar Allah yang menjadi saksi. Jadi itu yang dipakai oleh para ulama, para kiai kalau sudah dipakai Allahumma inni qad balaghtu fashhad. Artinya Allah menjadi saksi, dan Rasul mengulang 3 kali. Kemudian setelah Rasul melaksanakan khutbah Arafah itu menjelang sore, Rasul bersiap ke Muzdalifah. Di Arafah itu Rasul sholat zuhur sama asar jamak takdim. Nanti ke Muzdalifah maghrib sama isya jamak takhir. Kata Rasul apa? Sakinah sakinah, pelan-pelan jalan. Jadi fa idza afattum min arafatin fazkurullah indal masy'aril haram. Jadi memang urutannya dari Arafah, dari pagi sampai sore, sholat zuhur asarnya jamak takdim. Dari Arafah ke Muzdalifah menjelang maghrib sampai isya sholatnya jamak takhir. Begitu aturannya. Ada jemaah, Pak Ustaz, boleh nggak berbeda Pak Ustaz? Kenapa Pak? Iya kayaknya repot ini. Ya nggak apa-apa. Maksud Pak Ustaz ini benar atau saya suka bercanda juga? Ya nggak apa-apa. Karena udah nanya berkali-kali, saya bilang ikut begini aturannya, nanya boleh nggak Ustaz beda? Oh boleh. Dia curiga kan saya ngomong gitu. Ya nanti surganya beda. Sebenarnya ikut lagi. Karena ini aturannya begini, masih ditawar-tawar juga kan. Ya udah nggak apa-apa. Artinya aturannya memang Rasul begitu. Kan ini kan masalahnya manasik itu Rasul kerjakan langsung, jadi dilihat langsung seperti sholat. Nggak bisa dibantah dia. Dari Arafah, zuhur, asar, jamak takdim, nanti Muzdalifah, maghrib bisa jamak takhir. Ya begitu aturannya. Apa yang perlu kita ambil dari beberapa kisah ini? Nah, ini poin-poinnya. Satu lagi, Rasul nanti menyembelih 100 ekor kambing, tapi hanya 63. Rasul berhenti, Rasulullah katakan, wahai Ali, lanjutkan yang 37 ekor lagi. Oleh para sahabat diterjemahkan, berarti Rasul umurnya sampai 63 Rasul nyembelih. Yang saya garis bawahi bukan itunya. Saya bisa membayangkan Rasul kuat sekali menyembelih 63 ekor kambing. Kita 63 ekor ayam aja capek itu. Kan kuat sekali fisik Rasul. 63 ekor sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali kuat juga 37 ekor kan. Itu luar biasa. Kan nyembelih kambing nggak seperti ayam, begini doang kan. Itu kan luar biasa. Poin yang pertama, adadu hajjatir Rasul wa zamanu masyru'iyatil hajj. Nah, ini untuk menegaskan Rasul hanya pernah haji sekali, dan itu juga haji yang terakhir. Ini sesuai dengan hadis Rasul,
kalau aku katakan tiap tahun kalian akan berat. Maka haji itu hukumnya wajib sekali. Adapun bapak ibu yang sudah pernah haji terus pingin haji lagi karena dulu hajinya kurang afdol, silahkan. Itu kan masalah rasa dan perasaan kan begitu ya. Tapi kewajiban haji hanya sekali. Terus kemudian dibilang udah nggak usah haji yang kedua ketiga, mending uangnya untuk sedekahkan. Saya termasuk yang nggak sepakat dengan kalimat itu. Haji aja, sedekah aja. Itu spiritual rohani yang tidak bisa dilogikakan. Setiap orang punya rasa masing-masing. Yang kedua, apa makna dari haji Rasul ini? Rasul ingin mengatakan bahwa haji itu adalah bentuk silaturahim, pertemuan bersama, dan bagian dari pentingnya kita berjamaah. Jadi itu menggambarkan bagaimana persatuan umat Islam. Jadi kalau gambaran itu persatuan Islam, maka harusnya tidak boleh berantem untuk di haji. Masalahnya kita kan di depan Ka'bah itu bukan bersatu, sikut menyikut. Biar dapat sholat di Maqam Ibrahim, sholat di Hijri Ismail, dan menyium hajar. Saya termasuk yang mengatakan ini bersatunya di mana ini? Walaupun Ka'bah berantem terus kan gitu ya, sikut-sikutan untuk mendapatkan itu kan. Ini perlu kita kembali kepada perintah Rasul bahwa haji itu adalah bentuk apa? Persatuan umat Islam, saling menjaga ukhuwah. Wa inna da'wah ila al-hajj li baitil haram satazillu qa'imatan ila yaumil qiyamah. Bahwa dakwah mengundang orang ke Masjidil Haram itu adalah doa Nabi Ibrahim yang akan terus sampai hari kiamat. Enggak bisa dibendung. Itu perasaan rindu seseorang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beberapa hal terkait dengan khutbah Rasul pada khutbah wada itu memberikan penegasan bahwa Rasulullah ingin menyampaikan pentingnya menyampaikan poin-poin yang luar biasa, dan poin itu dihitung oleh pengarang kitab ini kurang lebih ada 6 poin. Poin yang pertama daripada isi khutbah wada itu bahwa pertama, harta kalian, darah kalian itu haram ditumpahkan dengan sia-sia. Artinya kita harus menjaga kehormatan sesama muslim, bahkan sesama manusia. Tidak boleh darah ditumpahkan dengan sia-sia. Itu poin pokok pertama dari isi khutbah Rasulullah SAW. Poin yang kedua, bahwa Rasulullah ingin mengatakan inna kulla syai'in min amril jahiliyah, bahwa perbuatan jahiliyah itu sudah harus ditinggalkan. Berarti Rasul ingin mengatakan, yaudah yang berlalu sudah berlalu, tinggalkan itu, lupakan itu. Mari kita menatap masa depan. Artinya, kalau dulu bahwa ibu punya dosa di masa lalu, bertaubatlah. Maka sekarang bergerak untuk menjadi lebih baik. Soalnya dulu Pak Ustadz, Masya Allah, jadi kepala dinas banyak yang saya zolimi. Ya sudah, beristighfar. Gak usah tulis di Facebook, rame kan begitu. Udah istighfar kepada Allah, minta maaf. Jika bisa diselesaikan, beribadah yang baik. Poin yang ketiga, Rasulullah menegaskan tentang bulan-bulan haram. Maka kita kembali menjalankan yang disebut dengan bulan-bulan hijriyah. Kita harus mulai memperkenalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka familiar dengan bulan hijriyah. Dimulai ya, tanggal itu selipkan bulan hijriyah. Bagaimana cara mendidiknya? Biasakan puasa Ayyamul Bid, itu juga melatih supaya kita ingat bulan hijriyah ya. 13, 14 dan 15. Itu melatih supaya kita ingat bulan hijriyah. Yang keempat, Rasul berwasiat kepada perempuan. Ini untuk menegaskan memang pada masa jahiliyah perempuanlah salah satu objek yang paling menderita. Dan sampai sekarang juga objek yang sangat menderita. Kalau dibaca sejarah tentang perempuan ini, bagaimana mereka menjadi objek penderita dari sejarah dulu sampai saat ini, maka kita juga harus memastikan jangan sampai kita ikut dalam orang-orang yang menzalimi wanita. Baik itu menzalimi dengan cara milenial atau tidak, itu harus kita jaga. Bagaimana itu cara milenial menzalimi wanita? Oh banyak, dengan mempermalukannya, meledek lain sebagainya. Itu bagian harus kita jaga. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, kalau yang sudah pernah melakukan segera ditarik itu. Mengebar stiker gambar perempuan, ajak jumatan gambar polisi perempuan.
ngasih tahu ini malam Jumat gambar perempuan itu dikurangi, kalau bisa dihapus. Foto dengan istri 4, dan itu nggak tahu foto perempuan mana ya. Itu juga bagian penzoliman secara milenial. Bisa diambil. Coba diganti sekali-sekali foto bapak kekar gitu, ayo malam Jumat kan gitu ya, nggak mau orang. Ketawanya kan ya gitu. Ngambil stiker-stiker bergambar perempuan. Itu juga bagian menjelaskan sampai Rasul berwasiat, berarti ini poin penting bahwa perempuan dalam sejarah selalu jadi objek pada ittaqullah, sampai kata Rasul bertakwalah untuk menghormati wanita. Yang kelima, Nabi menjelaskan bahwa agar kalian selamat dunia akhirat, tidak ada masalah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, Rasul ingin menyebutkan tentang kepemimpinan. Siapapun yang memimpin selama dia muslim dan menjalankan Al-Quran dan Sunnah dan syariat Islam, kita harus patuh. Kata patuh itu kita harus dukung. Kata dukung itu kita harus mendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita. Nah ini kalau yang mengatakan apakah ini politik identitas? Ya. Karena perintah Rasul, siapapun yang memimpin jika dia muslim menegakkan syariat Islam harus kita dukung. Sami'na wa ata'na, karena itu bagian dari ketaatan yang diperintahkan oleh Rasulullah, berbanding lurus dengan poin kelima, kalau bahagia kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, setelah Rasul mendapatkan itu, maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kami turunkan agama Islam dan Allah ridhoi dan kami sempurnakan nikmatmu, sehingga sahabat sepakat itulah ayat terakhir yang turun. Karena memang setelah khutbah itu besoknya turun ayat ini. Ada yang mengatakan sore itu juga menjelang malam turun ayat ini. Ada yang mengatakan karena sahabat kan itu kan banyak ya, sampai mulut ke mulut. Itu maka dikatakan sebagai Al-Maidah, ayat yang terakhir ayat ketiga itu yaitu al-yauma akmaltu lakum. Karena turunnya pada haji. Kata pengarang kitab ini, walakin mas'uliyatud dakwah qad intaqalat min ba'dika ila a'naqina. Kata pengarang kitab ini, Rasul telah menyampaikan wasiatnya pada haji wada. Nanti kita bahas akan datang Rasul masuk wafatnya ya. Berarti tugas dakwah, tanggung jawab dakwah Rasul telah pindahkan kepada kita. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana memastikan kita kembali kepada syariat Islam. Kita mengajak orang. Rasul membutuhkan 23 tahun untuk mencapai itu, mengajak umat Islam. Kita hanya membutuhkan 23 menit untuk mengajak saudara kita, memberikan yang terbaik, mengajak mereka supaya mereka kembali kepada Islam. Ini tugas kita bersama dan pesan Rasulullah SAW. Dan kata pengarang ini itu dengan kalimat aslahullahu halana wa halal muslimina jami'a. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaan umat Islam. Wa aiqazana min saqratid dunya wa nishwatil syahwat wal ahwa wa taghammadana bi lutfihi wa karamihi wa jawdi. Semoga Allah selamat kita dan membangunkan kita dari tidur pulas, dari kenikmatan dunia yang tiada habisnya. Kita harus kembali kepada Allah karena beban dakwah itu sekarang di sebelah kita. Mengambil sejarah untuk kita jadikan ibrah dan kita jadikan dakwah kepada saudara-saudara kita menuju Islam yang terbaik. Saya kira itu. Terima kasih. Ini poin penting terhadap Haji Wada. Semoga bermanfaat. Yang bertanya boleh, ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apakah Ahlul Bait masuk? Memang ada hadis Rasul yang mengatakan addibu auladakum bisalasi khisal atau bi khisalin salas.
didiklah anakmu dengan 3 hal yang fundamental. Pertama, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Wa hubbu ali baitin Nabi, cinta kepada ahlul bait. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Ada hadisnya. Fundamental itu cinta kepada Nabi, kepada ahlul bait Nabi, dan kepada Tapi itu bukan masuk dalam haji wada, hadis lain. Artinya Rasul ingin mengatakan, cintailah aku dan ahlu baitku. Kata-kata cinta berarti kita hormati, kita muliakan mereka. Tapi kalau salah, ya nggak perlu kita ikuti. Karena rujukan kita apa? Hadis tadi. Meskipun dia kulit hitam, tapi benar menjalankan Islam, kita ikuti. Artinya mencintai dengan mengikuti itu hal yang berbeda. Saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 2. Sunnah yang wajib diikuti, itu bagian dari hukum. Sunnah yang sempurna kalau kita lakukan, itu bagian dari mencintai Nabi. Sunnah ada 4. Perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat Nabi. Yang jadi hukum, perkataan, perbuatan, persetujuan. Masuk dalam kerana fikih dia. Tapi yang tidak jadi hukum, sifat Nabi. Cara jalannya, fisiknya, bicaranya, perawakannya, itu cinta kepada Nabi. Itu tidak bagian hukum. Tapi kalau kita mengakunya, kita berarti mencintai Jadi bedakan antara mencintai dengan mengikuti panduan hukum. Itu 2 hal yang tidak sama. Tapi masa sih nggak cinta sama Rasul, nggak cinta sama Ahlul Bait kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat Rasul pernah mengatakan dalam satu hadisnya, kalau aku adalah kota ilmu maka Ali pintunya. Kalau aku berangkat maka aku seperti Musa dan Harun. Hanya tidak ada begitu lagi, tapi Ali dengan aku seperti Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Itu bentuk-bentuk kemuliaan kepada Ali bin Abi Thalib, karena dia adalah sahabat yang luar biasa. Apa luar biasanya? Dapat gelar karamallahu wajhah, sejak kecil sudah masuk Islam, sehingga nggak pernah menyembah berhala kan begitu. Yang kedua, menikah dengan anak Rasul, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemuliaan itulah yang membuat dia mendapatkan banyak sekali hadis-hadis tentang kemuliaan. Tapi itu sebatas kemuliaan Rasul, karena Rasul tidak pernah memerintahkan setelah aku wafat ini pemimpin, nggak ada. Karena kalau ada tentu sejarah akan mencatat itu. Semua kebijakan kepemimpinan itu adalah hasil musyawarah sahabat di Bani Saqifah yang menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Karena kalau melihat bagian-bagian tafsir begitu, Abu Bakar jauh lebih hebat. Kenapa? Yang namanya Rasul hijrah Abu Bakar. Yang diceritakan dalam Al-Quran siapa? Abu Bakar. Yang dikata Rasul bahwa kalau aku diminta untuk mendapatkan Khalil itu kan teman akrab, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalilku, kata Rasul. Bahkan ketika Rasul sakit, siapa yang jadi imam sholat di Masjid Nabawi? Abu Bakar. Nah, jadi itu hanya bagian dari kemuliaan sahabat. Tapi apakah kepemimpinan diberikan kepada Ali? Itu yang para ulama saling berbeda pendapat, tergantung rujukan referensinya. Kalau kita merujuk ke Syiah, iya, masih Ali yang dapat, Ahlu Bait terzolimi, iya. Tapi kalau dalam sejarah tidak. Ada hal-hal yang memang perlu didudukkan bersama terkait sejarah. Karena politik setelah Rasul meninggal itu terjadi perebutan, terjadi fitnah yang besar, dan itu memang menjadi PR bersama sampai saat ini. Ada kata-kata dari sejarawan penting ketika Utsman terbunuh. Itu diceritakan, setelah Utsman terbunuh maka fitnah tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Itu kata sejarawan. Kenapa? Dari Utsman itu kan masalahnya. Terbunuhnya Utsman itu terus sampai sekarang fitnah itu terjadi. Karena meninggalnya Utsman, siapa yang tertuduh? Khalifah Ali. Meninggalnya Khalifah Ali, siapa yang tertuduh? Pengikut Utsman. Baru berpindahnya dari Khalifah Ali ke Muawiyah, siapa yang tertuduh? Muawiyah. Jatuhnya Muawiyah ke Abbasiyah, siapa yang tertuduh? Abbasiyah. Abbasiyah menggunakan Ahlul Bait. Itu terus, dan memang itulah bagian dari fitnah yang mungkin kita harus banyak membaca, banyak belajar, dan banyak meminta kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai tipu daya perpecahan. Saya tidak bisa menjawab secara detail, Pak, tapi memang hadis-hadis itu banyak, tapi itu sebatas memuliakan sahabat Nabi, karena sebanyak kali hadis yang menunjukkan kemuliaan para sahabat Rasul. Abu Umar juga luar biasa. Kalau Utsman, bahkan kata Rasul, setan aja malu bertemu dengan Utsman bin Affan. Berarti luar biasa. Umar bin Khattab, setan dia takut sama setan bertemu dengan Umar bin Khattab. Artinya semua punya kemuliaan masing-masing. Tapi kepemimpinan
Sampai saat ini kecuali Syiah, sejarawan sepakat kepemimpinan diserahkan kepada umat Islam dan hasil musyawarah umat Islam. Nanti kita akan bahas setelah Rasul meninggal pertemuan berapa ini tentang penjelasan tentang khilafah setelah Rasul, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita bisa melanjutkan kajian sirah. Begitu Pak. Allah alam bisawab. Cukup Pak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sirah ini kita pelajari untuk kita ambil banyak hal-hal penting, lalu kita coba amalkan, lalu kita mencoba menguraikan dengan baik. Tapi yang paling penting, kalimat terakhir dari pengarang kitab ini, tanggung jawab dakwah itu ada di pundak kita. Maka mari kita berdakwah dengan segala kemampuan dan otoritas yang kita punya. Kata kuat penting hari ini, jangan pernah berhenti mendakwahkan apa yang kita yakini, tapi jangan pernah memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Karena Islam datang dengan rahmat, mengajak kepada kebaikan, maka biarlah nanti Allah yang akan membuka pintu hati mereka. Kita terus berdakwah, terus mengajak selama itu kita yakini, dan tidak boleh kita memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa lakum minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.